Dan untuk membahasnya lebih dalam, siapa saja 20 hingga 30 nama startup yang tengah dibidik untuk pendanaan kali ini. Kami akan membahasnya bersama Bapak Edi Danusaputro, Chief Project Management Officer Merah Putih Fund, yang secara langsung telah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia. Selamat siang Pak Edi, apa kabar? Selamat siang Dina, salam sehat untuk semua pemirsa di rumah juga. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di studio CNBC Indonesia. Pak Edi, mungkin boleh dijelaskan Merah Putih Fund ini kan menjadi lembaga pendanaan BUMN ini yang akan diproyeksikan untuk memberikan pendanaan kepada startup tanah air. Besarannya adalah sekitar 4,7 triliun seperti yang tadi disebutkan, dan memang ada 20 hingga 30 startup. Mungkin boleh dijelaskan Pak, pada saat ini update terkini sudah sampai step mana kira-kira? Apakah sudah terpilih shortlist dari startup yang akan menerima pendanaan atau seperti apa? Silakan Pak Edi. Oke, ini harus hati-hati yang ngomongnya ya. Kalau saya nyebut nama langsung startup yang yang mengincar dana dari kami terus langsung harganya dinaikin gitu ya. Okay. Nah, ini kan jadi ini suatu proses negosiasi juga ya. Cuma mungkin saya mengingatkan sekali lagi, Merah Putih Fund itu kan sebenarnya bukan lembaga. Kita ada sebuah produk yang penggalangan dana dan dikelola bersama-sama oleh 5 corporate venture capital yang dimiliki oleh BUMN. Nah, ini mirip seperti kalau produk, saya analogikannya produk mungkin seperti reksadana. Kalau reksadana itu kan penghimpunan dana dari investor, institusional maupun retail, invest ke instrumen-instrumen pasar modal. Dan kemudian ada perhitungan NAB, ini ada investasi, divestasi, dan sebagainya. Ini kurang lebih sama. Kita adalah sebuah produk dana ventura yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Penghimpunan dana saat ini yang kita canangkan adalah first close di 300 juta US dollar. Nah, dana ini dikelola bersama oleh 5 corporate venture capital milik BUMN dan akan invest ke sejumlah sunicorns, bukan unicorns. Kenapa? Karena unicorns sudah terlalu mahal. Yes. Jadi kita mencari sunicorns, soon to be unicorns, yang kisaran valuasinya di kira-kira 200 juta US dollar plus minus ya. Terus kemudian kita tumbuh kembangkan sampai kemudian mungkin 5-7 tahun berikutnya kita exit untuk mencari return. Oke, baik. Lalu masih tetap pertanyaan saya nih, kira-kira sampai saat ini sudah berapa shortlist nama yang sudah terpilih dari startup, dari Merah Putih Fund sendiri? Ya, ini kan sebuah proses ya. Mungkin tahun lalu kita ketemu 40-an nama, mungkin sekarang udah 20-an nama. Kita sedang finalisasi kita kerucutkan lagi mungkin menjadi 10, mungkin menjadi 5 mungkin yang kita akan PDKT. Tapi kan tidak serta-merta kita sudah bilang, oh saya mau invest ke kamu gitu ya. Belum tentu juga mereka pada saat itu sedang fundraising. Karena kan startup itu kalau masih cukup banyak dananya, istilah kita adalah runway-nya masih panjang, misalnya dia masih punya dana sampai dengan 2 tahun ke depan, dia sebenarnya nggak perlu melakukan fundraising kan. Jadi dia bisa juga bilang, Pak Edi, terima kasih sudah berminat invest ke Merah Putih Fund, tapi kita lagi nggak butuh dana nih gitu, bisa nggak nunggu setahun depan? Ya kita kan terpaksa nunggu juga gitu ya. Jadi kita sudah ada shortlist. Nanti pada saatnya 300 juta US dollar ini akan diinvestasikan, tapi kita punya waktu, kita nggak harus serta-merta langsung jor-joran invest 5-10, kita pelan-pelan aja, mungkin setahun 2-3 dulu dan sebagainya, sampai ketemu yang pas valuasi maupun timingnya. Oke, baik. Sebelum kita bicara soal kriteria yang sudah ditetapkan oleh Merah Putih Fund untuk menilai manakah startup yang layak mendapatkan pendanaan, kalau target dari Merah Putih Fund sendiri, berapa startup sih Pak sebenarnya yang benar-benar akan menerima pendanaan? Tadi ada menyebutkan bahwa maksimal akan ada 5 startup atau seperti apa Pak? Sebenarnya nggak ada maksimal atau minimal. Cuma gini, kita ada acuan good corporate governance dan mungkin risk management adalah satu investi tidak boleh melebihi 10% dari dana kelolaan. Jadi kalau misalnya dana kelolaan di awal adalah 300 juta US dollar, 10%-nya itu kan 30 juta US dollar. Nah, jadi tidak mungkin satu investi atau satu startup itu mendapatkan lebih daripada 30 juta US dollar. Jadi kisaran kita sih mungkin di kisaran 20 sampai 25 per investi. Okay. Jadi kalau dari 300 itu dibagi 20 per 25 kan dapatnya berapa tuh? Mungkin hanya 7 gitu misalnya ya. 6-7 startup di dana kelolaan atau first close yang pertama itu. Oke, baik, kita ke pertanyaan utama. Jadi sebenarnya kriteria apa sih Pak yang dilihat oleh Merah Putih Fund untuk menilai startup inilah yang akan terpilih untuk menerima pendanaan? Beberapa tadi Dina juga sudah sebut ya di awal ya. Satu, semua foundersnya harus WNI.
Betul. harus orang Indonesia. Kita memang ingin mendorong dan mensupport founders-founders yang orang Indonesia. Yang kedua, operational company-nya harus di Indonesia. Saya ngerti, kita semua ngerti di industri kita banyak sekali startups yang holding company-nya di luar negeri. Tapi operating company harus di sini, bayar pajak, penciptaan lapangan kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga, harus ada rencana exit. Ya. Rencana exit itu kan bisa M&A, bisa IPO. Syukur-syukur bisa di Indonesia juga supaya menggairahkan pasar di Indonesia. Yang keempat yaitu tadi valuasi nggak boleh terlalu mahal, tapi juga nggak boleh terlalu dini ya, nggak boleh terlalu awal. Misalnya baru 50 juta US dollar, masih seed stage atau series A, mungkin itu nggak tepat untuk kita. Gitu. Yang kelima mungkin ini yang baru muncul beberapa waktu terakhir ini adalah path to profitability nih. Saya sambil ngelihat kamera, mungkin teman-teman startup yang lagi dengerin juga gitu ya. Startup itu kan mungkin identik dengan bakar uang. Ya. Nah ini sekarang mindsetnya udah harus berubah, kan menuju ke sustainability. Yaitu adalah gak apa-apa bakar uang di awal, tapi ujung-ujungnya kan harus ada path to profitability. Kita ngerti, mungkin tidak di 3 tahun pertama, 4 tahun pertama, tapi kalau tahun kelima dan seterusnya belum profit, menurut kita ya itu something wrong with the business model. Yes. Gitu. Jadi itu penting buat kita. Oke, baik. Ini saya setuju sekali. Memang kalau startup ini sudah harus waktunya berhenti untuk targetnya adalah mencari modal. Ini harus bisnis modelnya harus diperjelas begitu ya, Pak Edi. Yang ini yang memang dilihat juga oleh Merah Putih Fund. Lalu kalau kita bicara terkait dengan shortlist yang sudah ada di tangan Merah Putih Fund saat ini, kebanyakan berasal dari sektor mana nih Pak? Sektor yang mungkin nggak akan menjadi kejutan buat teman-teman ya. Tentunya fintech, karena fintech it's solving a real problem every day dan banyak orang yang menggunakan gitu ya. Kita lagi ngelirik beberapa yang di agri-tech karena ini masuk pertanian, peternakan, apapun dan segala macam itu. Kenapa? Karena ya lagi-lagi solve problemnya yang besar di Indonesia gitu ya. Jadi memang peluangnya juga relatif besar gitu ya. Terus ya tentunya kita lihat ada beberapa yang termasuk logistics. Mungkin sekarang kita mulai ngelihat bermunculan yang namanya energy tech ya. Terus kemudian regtech, regulatory tech gitu ya. Ini sesuatu yang buat kita menarik. Memang belum banyak populasinya, tapi ini sesuatu yang masuk ke radar kita. Oke, baik. Tapi kalau Anda melihat sendiri, menurut pandangan Anda Pak Edi, terkait dengan kondisi kinerja startup saat ini mungkin secara general. Tapi kalau kita bisa lihat secara sektor begitu, fintech, kemudian kemarin kita juga tahu agritech, ada beberapa startup ada satu startup yang mungkin tersebut sedang melakukan PHK begitu. Berarti kan ini menunjukkan bahwa kinerjanya masih saat ini kurang bagus. Kalau secara general Anda melihatnya seperti apa? Ya, itu kan ada beberapa faktor makroekonomi yang menyebabkan pelemahan di ekosistem startup maupun venture capital. Ya, saya sebut aja lah ya, ada pandemi beberapa tahun terakhir ini, suku bunga naik, menjadikan cost of capital naik, Silicon Valley Bank di sana collapse, itu sentimen juga berubah gitu ya, terus inflasi dan sebagainya. Jadi memang beberapa faktor makroekonomi menjadikan investasi yang masuk ke Indonesia, terutama dari investor asing, itu berkurang. Investor yang lokal seperti saya dan teman-teman ini, kita masih invest ya, karena kita cinta Indonesia dan kita memang mandatnya di sini. Tapi teman-teman yang dari luar negeri memang berkurang invest ke Indonesia ya. Itu nggak apa-apa, tetap yang lokal tetap harus bisa mendanai startup yang bagus. Nah, startup itu kan karena mereka pendanaannya berkurang, terutama karena dari investor asing berkurang, mereka harus terpaksa irit. Ya, uang yang tadinya cukup misalnya untuk 1 tahun harus dibikin cukup untuk 1,5 tahun gitu ya. Caranya bagaimana? Ya efisiensi seperti yang Dina bilang tadi ya. Termasuk ya efisiensi adalah mengurangi promo, bakar uang, menunda peluncuran fitur baru, menunda rekrutmen tim baru, dan termasuk PHK. Tapi kan teman-teman media, mohon maaf ya, teman-teman media diekspos kan yang bagian PHK-nya aja gitu. Efisiensi, langkah-langkah efisiensi yang lain kan tidak terlalu diekspos. Nah kami para investor, kita mengapresiasi founders yang berani melakukan PHK. Memang kita nggak suka dengan PHK dan efek ke masyarakat secara umum, tapi jika itu memang harus dilakukan agar survive, ya kita apresiasi. Karena itu pilihan yang sulit, tapi mendingan begitu daripada tutup sama sekali. Oke, baik. Berarti untuk mempertegas sedikit Pak, berarti memang Anda melihat sebenarnya startup ini, katakanlah salah satunya adalah PHK, ini memang faktor eksternal, bukan berkaitan dengan kualitas bisnis model mereka masing-masing. Dua-duanya sih. Jadi faktor eksternal karena berkurangnya
investment ke mereka itu menyebabkan mereka harus melakukan efisiensi. Yang kedua memang banyak dari mereka, ya nggak banyak lah, sejumlah dari mereka itu memang mismanagement. Nah, memang ya mereka taunya hanya bisnis lagi bagus, jor-joran, segala macam, giliran bisnis lagi sulit karena pandemi, daya beli berkurang karena inflasi dan sebagainya, terus mereka kebingungan. Dan ini saya belak-belakan aja ya, banyak startup ya itu memang didrive oleh produk dan teknologinya. Seringkali malah saya temuin banyak startup yang mungkin CFO-nya kurang dominan. Padahal menurut saya itu sama pentingnya dengan CMO dan CTO gitu ya. Jadi CFO sekarang malah justru sekarang yang posisi yang penting di sebuah startup. Menurut saya ini telat. Seharusnya dari beberapa tahun yang lalu CFO tuh bisa ngerem jor-joran para startup ini. Oke, baik.